Perkenalkan kami Margo Utomo, tim dari PT Banyu Adi Utama Teknologi, mencoba menjelaskan, mempresentasikan yang sering terjadi kendala adalah septic tank atau STP. Kadang-kadang bermasalah terhadap BOD, amonia, TSS dan sebagainya, yang ada sering kita temui di lapangan. Nah, untuk itu kami mencoba memberikan semacam pengetahuan basic mengenai bagaimana solusi optimalisasi septic tank atau STP yang terkendala menjadi STP atau IPAL yang hasilnya sesuai baku mutu lingkungan. Simak berikut ini. Pertama-tama adalah kita memanfaatkan bak tangki septic tank atau SSP existing. Biasanya bak tangki itu ada yang terdiri dari 3 sekat atau 4 sekat tergantung dari existingnya masing-masing. Nah, kalau dia dari 3 bagian, kita manfaatkan salah satu sebagai mixing device atau pencampuran limbah yang ada, lalu ditambahkan dengan praerasi, lalu buffer penampung sementara. Kalau terdiri dari 4 bagian bisa juga sebagai penampung mixing, lalu penampung kedua yang untuk anoxid atau anaerob, lalu proses praerasi dan penampung bridge tank. Selanjutnya menuju ke tangki tambahan yang warna hijau atau bak tambahan yang terdiri dari bak prasedimentasi, lalu aerasi utama, lalu sedimentasi tank, lalu deinspektan atau pembunuhan bakteri, lalu effluent. Nah, di sini ada 2 jalur, satunya adalah jalur langsung bypass menuju saluran tata kota, satunya lagi ditambahkan lagi filtrasi yang warna hijau di kanan ini, kita zoom, pump filter, karbon atau muldia filter, lalu karbon block, lalu klorinator, lalu water meter, lalu effluent saluran tata kota. Di antara itu ditambahkan sample point yang untuk memudahkan pengecekan hasil effluent. Bisa juga nanti ditambahkan pond atau untuk memudahkan dibebas ke saluran kolam ikan kalau memang dikendaki. Dari sistem ini kurang lebihnya nanti tetap ada activated sludge dari sedimentasi yang dikembalikan lagi menuju ke bak existing STP, septic tank awal. Kurang lebih itu. Nah, kurang lebihnya kalau kita lihat dari flow diagram, ada yang dipendam dan di atas tanah. Yang kami bikin 2 perbedaan. Yang dipendam itu adalah septic tank atau STP existing. Lalu yang di atas tanah adalah tangki tambahan. Bisa tangki dari konkrit, dari fiber, dari pet dan sebagainya. Bak pertama adalah misalnya ini terdiri dari 3 sekat atau 3 kompartemen. Sebagai pertama dalam mixing device ditambahkan aerasi mini. Lalu hal ini kita lakukan untuk mengurangi proses anaerob ya. Jadi anaerob kita reduksi sedemikian rupa supaya tidak terlalu dominan. Karena takutnya nantinya akan timbul amonia berlebih pada sistem-sistem ini. Karena ini kendalanya pertama adalah amonia sistem ini. Lalu ditambahkan praerasi, lalu penampung buffer, penampung sementara. Nah, ini dilengkapi pompa. Jika level sesuai set point atau WLC, maka pompa ini akan run. Pompa boleh 1, boleh 2. Kalau mau anggarannya cukup, ditambahkan 2 unit, 1 day, 1 standby. Nah, nanti pompa ini masuk ke prasedimentasi, bisa dipakai sistem spray nantinya atau tidak, terserah dari yang diinginkan. Lalu masuk prasedimentasi, lalu secara overflow masuk ke aerasi utama. Nah, ini aerasi utama, lalu ke bak sedimentasi, lalu effluent. Di effluent ini kalau kita lihat di sini ada jalur bypass yang klip warna hitam. Lalu ini yang hijau adalah yang utama, pakai pompa filter menuju multimedia dan mikron filter. Lalu ditambahkan klorinator di situ. Jadi sifatnya ini dosingnya ada 2, satu dosing pakai dosing pump, satu pakai klorinator. Tujuannya apa? Waktu kita optimalisasi ini seringkali terjadi human error atau terjadi
lupa mengisi bahan kimia dan sebagainya, atau bahan kimianya telat diisi. Nah, makanya klorinator ini sebagai backup, istilahnya seperti itu. Cuma tidak boleh berlebih juga. Nah, di sini ada blower, mini blower. Kalau perbaikannya kapasitas kecil-kecil pakai mini blower. Kalau sedang bisa kombinasi mini blower dan ring blower. Kalau kapasitas besar-besar root blower. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah maintenance. Di maintenance itu adalah cek blower. Kalau blowernya tipe heavy duty, tipe mini blower, ini yang sering jadi kendala adalah saringannya cepat kotor. Jadi harapan kami 2 minggu atau 1 bulan sekali dibersihkan. Jadi heavy duty nyala terus menerus 24 jam nggak ada masalah, kecuali kalau tipe root dan tipe root blower itu harus bergantian, bisa 4-6 jam diganti setiap saat. Lalu dosing pump juga, jika pompa jalan maka dosing pump akan rendah. Jadi tujuannya supaya tidak dosing pump berlebih. Nah, kedua adalah cek bahan kimia juga, cek pompa. Jadi kita ngecek apakah pompanya terkendala dan sebagainya, atau ada yang pecah pipa dan sebagainya. Lalu cek filter. Nah, filter ini adalah rutin di wash tiap hari sekali. Sama Micron filternya ini modelnya tipenya clear housing, jadi bisa terlihat apakah itu kotor atau tidak, kelihatan nantinya. Jadi yang warna merah ini adalah tangki STP tank existing, yang warna biru ini adalah tangki tambahan STP tambahannya, yang warna hitam adalah filtrasinya. Ini kalau berjalan otomatis seperti ini, jadi ada panah. Jadi kalau udah nyala kita tidak perlu kontrol tiap jam, tapi tiap hari dan di report. Jadi kita cek ada kendala apa tidak, ada pipa yang pecah apa tidak, hasilnya bagaimana, dan side glass dari filtrasi housing itu kan clear, jadi bisa kelihatan. Sementara itu yang bisa saya jelaskan, kalau nanti ada kendala bisa cek atau bisa konsultasi di WA 0877766552249 di sini. Nah, kelihatan PT Banyu Adi Utama di 0877766552249. Jadi semoga bermanfaat di masa pandemi ini, kita bisa sharing discuss via online via YouTube. Terima kasih.